Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk insya Allah di bab setelahnya, yaitu bab ke-27. Anjuran mengimami sholat dengan sempurna dan baik, dan ancaman bila tidak terpenuhi. Hadits pertama dalam bab kita adalah hadits nomor 482, di sebelahnya ada angka 1, artinya hadits pertama di sini, Hasan Sahih. Dari Abu Ali Al-Misri dia berkata, Safarna ma'a Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu fahadaratna as-salatu fa'aradna ayyatakaddamana faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man amma qauman fa in atamma falahu at-tamam wa lahumut tamam wa in lam yutim falahumut tamam wa alaihi al-ithim. Kami pernah bepergian bersama Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi. Abu Ali al-Misri adalah seorang tabi'in. Dia menceritakan pada waktu pernah dia jalan dengan seorang sahabat bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Lalu waktu sholat telah hadir, maka kami ingin agar dia mengimami kami. Dia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadi imam bagi satu kaum, jika dia menyempurnakan, maka dia mendapatkan kesempurnaan. Dan mereka juga mendapatkan kesempurnaan. Tapi jika dia tidak menyempurnakan, maka mereka mendapatkan kesempurnaan sedangkan dia menanggung dosa. Diriwayatkan Ahmad dengan lafaz hadits ini dan juga Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, juga Al-Hakim mensahihkannya. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam sahih mereka. Hadits ini teman-teman sekalian dikuatkan juga dengan lafaz yang lain di lafaz kedua orang tadi yang terakhir Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, yang berbunyi man amman nasa fa asabal waqta wa atamma as-salata falahu wa lahum wa man intaqasa min dzalika syai'an fa alaihi wa la alaihim. Barang siapa menjadi imam bagi orang-orang lalu dia tepat waktunya serta menyempurnakan salat, maka ia mendapatkan kesempurnaan dan mereka juga mendapatkannya, maksudnya para makmum. Dan barang siapa yang mengurangi sesuatu dari itu, maka ia menanggung kesalahan dan bukan mereka. Al-Hafidh mengatakan, Ibnu Hajar rahimahullah, hadits ini pada mereka dari riwayat Abdurrahman bin Harmalah dari Abu Ali Al-Misri, dan akan hadir pembahasan tentang Abdurrahman nanti. Hadits ini teman-teman sekalian menyebutkan tentang sesuai dengan judulnya, anjuran mengimami sholat dengan sempurna. Bagi imam yang mengimami sholat orang-orang, ya, baik itu di rumahnya dengan anak istrinya ataupun di masjid misalnya, lingkungan dia atau di komunitasnya, kalau dia melaksanakan dengan sempurna tugas itu, misal memang bacaannya benar, gerakannya benar, ya, benar waktunya, dan yang tidak kalah penting adalah pada saat dia keliru lalu diluruskan oleh makmumnya, dia punya kewajiban untuk mengikutinya kecuali memang dia lebih yakin. Misalnya diingatkan tentang jumlah rakaat yang keliru, kurang misalnya, atau gerakan yang salah, atau misalnya ada bacaan Quran yang keliru, sehingga diluruskan oleh makmumnya. Ya. Kalau dia sebenarnya tahu dirinya salah, dan Allah SWT mengilhamkan dalam dirinya memang dia merasa bersalah, lalu dia ikutin makmumnya, maka itu bagus, dia akan dapat pahala. Dia luruskan bacaannya, gerakannya, dan seterusnya. Tapi, kalau sampai dia diluruskan tapi dia nggak mau dengar, ya, dan ternyata betul memang dia salah hanya karena egoisme, hanya karena merasa malu. Kenapa dia harus dia harus mendengarkan makmum-makmum segala macam. Tetap aja dia melakukan kesalahan tersebut, maka di sini dia yang kena hukuman, sementara makmum yang punya kewajiban mentaati imam tetap dapat pahala sempurna. Jadi misalnya imamnya diingatkan, misalnya subhanallah, ini masih baru rakaat pertama dia sudah tahiyat. Tapi imam nggak mau dengar. Tetap imamnya tahiyat. Makmum apa yang dilakukan? Nggak mungkin makmumnya berdiri. Mereka tetap harus ikut tahiyat. Padahal masih rakaat pertama. Gitu kan? Dan nanti kalau imamnya salam, dan mereka sudah ingatkan tadi imamnya tidak mau tahu, imamnya pikir sudah 4 rakaat padahal masih 3, mereka boleh menambah 1 rakaat. Ya. Jadi asal di sini tentu keyakinan ya. Nah kadang-kadang juga ada di antara makmum yang mungkin dia mengkhayal, dia tidak konsentrasi, dia tidak khusyuk. Kemudian dia justru mengingatkan imam padahal imamnya dalam kondisi benar. Ya. Itu sangat wajar kalau imamnya bertahan untuk tidak mendengarkan dia.
Hadis ini teman-teman sekalian mengajarkan kepada kita apa yang tadi disebutkan itu. Ya. Dan judulnya adalah anjuran mengimami sholat dengan sempurna supaya dapat pahala sempurna dan baik, sempurna dan baik, dan ancaman bila tidak terpenuhi. Maksudnya kalau dia tadi ngotot dengan kesalahannya hanya karena malu dan segala macam, dia tidak mau perbaikin rakaat yang keliru, bacaan yang keliru, maka dia akan dapat dosanya. Kemudian kita coba ambil mutiara dari hadis. Bagaimana kecerdasan para salafus salih. Ini mutiara yang pertama dalam menukir riwayat kepada kita. Sudah sering saya jelaskan ini teman-teman di beberapa hadis sebelumnya di bab-bab dari awal kita belajar hadis ini. Masya Allah kita sekarang berada di halaman 441. Artinya sudah 400-an kita belajar. Saya sudah sering ingatkan. Ada di antara sahabat, di antara tabi'in yang sangat cerdas. Mereka kalau menyampaikan riwayat, mereka tidak langsung to the point menyampaikannya. Tapi mereka masih memulai dengan historinya, menceritakan tentang keadaan lingkungan walaupun tidak lengkap. Misalnya kami pernah jalan bersama Nabi SAW atau kami sedang bersama di masjid lalu Nabi SAW datang menegur kami lalu bertanya pada kami. Jadi ada hal-hal yang diceritakan. Gitu kan. Mirip dengan ini. Abu Ali Al-Misri rahimahullah menceritakan. Sebenarnya dia bisa langsung to the point. Bahwasanya Uqbah bin Amir menyampaikan pada kami Rasulullah SAW bersabda. Kan bisa saya begitu. Tapi dia tidak. Dia menceritakan ini. Cerita ini mungkin tidak terlalu penting bagi mereka di saat itu. Karena mereka memang semua tahu kondisi. Tapi penting buat kita yang datang setelahnya. Ternyata ini terjadi di perjalanan. Karena dia mengatakan safarna ma'uqbah bin Amir Juhani radhiyallahu anhu. Dia memastikan saya pernah safar bersama seorang sahabat Nabi bernama Uqbah bin Amir Juhani radhiyallahu anhu. Dan safar ini teman-teman, ya sebuah poin penting dalam syariat kita untuk mengenal seseorang. Makanya pernah ada orang datang kepada Umar bin Khattab lalu mengatakan, saya suka sama orang ini. Maksudnya karena Allah, dia mencintai karena Allah, dianggap orang itu baik. Lalu kata Umar, as-safarta ma'ah, apa kau pernah safar dengan orang ini? Maka dia mengatakan tidak. Kata Umar, kalau gitu kau belum kenal dia. Karena di safar itu sering kali terjadi hal-hal yang mungkin keluar dari karakter dan sifat yang asli. Seperti pelit, emosional, ya, ego, mendahulukan diri sendiri. Jadi tidak ada loyalitas dan royalitasnya terlihat. Padahal sebenarnya justru itu dianjurkan dalam agama Islam. Bagaimana kita mendahulukan saudara kita muslim, memberikan dia dan seterusnya, berkhidmah, melayani dia. Itu termasuk amal-amal ibadah yang sangat luar biasa. Maka ini sebuah kecerdasan dari Abu Ali Al-Misri rahimahullah menyampaikan kepada kita ya tentang kondisi padahal walaupun sederhana. Tapi kita jadi tahu ternyata dia pernah safar bersama Uqbah bin Amir. Dan ini memastikan kalau dia memang mendengarkan langsung dan melihat langsung kejadian dan penyampaian ini dari sahabat Nabi yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kemudian mutiara yang kedua adalah bagaimana pentingnya mendahulukan sebagai imam orang yang paling layak. Dan sudah kita jelaskan ini ya. Bahwasanya pentingnya mendahulukan orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau ada dua orang sama hafalan Qur'annya, yang paling faham sunnah. Kalau sama pemahaman sunnahnya, maka yang paling banyak, yang paling dahulu hijrahnya, gitu kan. Dan kalau sudah ini juga sama, maka dilihat siapa yang paling tua atau lebih tua di antara mereka. Jadi ini termasuk hal yang mendasar. Nah, para tabi'in tahu ini sahabat Nabi, makanya mereka mengatakan, fa'aradna an yatakaddamana. Maka kami ingin sekali dia yang menjadi imam, mengimami kami. Nah ini sebuah pelajaran sendiri bagaimana dalam memilih imam adalah orang yang paling layak untuk kita tunjuk menjadi imam. Di antaranya bacaannya Quran. Karena tentu para sahabat Nabi termasuk Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengambil Al-Quran langsung dari Nabi SAW. Tentu itu sangat mulia. Ya. Maka mereka pun ingin mendahulukannya menjadi imam. Karena ini adalah bagian daripada syariat Islam. Mutiara yang ketiga, bagaimana tawadhu, merendah dan wara, bagaimana menjaga kesucian hubungan dengan Allah seorang figur Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini. Bagaimana beliau tidak spontanitas main langsung jadi imam. Beliau mencari momen-momen yang tepat untuk sekaligus menasihatin orang. Dan ini salah satu ciri para salafus saleh kita. Mereka tidak mau melewatkan momentum-momentum penting kecuali mereka menunggangi itu untuk memang menambah keimanan dia dan orang lain. Ya. Nabi SAW itu kalau ngantar jenazah pasti langsung menyampaikan tentang masalah kematian,
atau bahkan Nabi SAW pernah meneteskan air mata di dekat kuburan, untuk kemudian menyampaikan, mengatakan, untuk keadaan seperti inilah seseorang di antara kita harus menangis. Maksudnya melihat kuburan ini karena kita pun akan meninggal seperti mereka. Harusnya kita menyadari masalah itu. Nabi SAW selalu melihat momen-momen tepat lalu beliau langsung menyampaikan ceramah. Ini dilakukan oleh para sahabat juga. Ridwanullahi alaihim. Di antaranya Uqbah bin Amir di sini. Beliau tidak langsung jadi imam selesai, tapi beliau menyampaikan pada saat mau jadi imam sebuah wasiat, dan ini yang paling tepat disampaikan di saat itu karena dia mau jadi imam. Maka dia menyampaikan, dia mengatakan bahwasanya saya mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda, man amma qauman, siapa yang mengimami satu kaum, ya, fa in atamma falahu tamam, kalau dia menyempurnakan tepat waktu, benar gerakannya, benar bacaannya, ya, semua dipenuhi syarat-syarat dan rukun sholat itu, maka dia akan dapat pahala sempurna. Walahumut tamam, makmumnya pun ikut pahala sempurna karena kebenaran imamnya juga, gitu kan. Wa in lam yutim, kalau dia tidak menyempurnakannya si imam ini, ya, baik itu masuk waktunya, baik itu bacaannya, gerakannya, mungkin juga tutup auratnya, ya, maka falahumut tamam, para makmum mendapatkan pahala yang sempurna, wa alaihil itsm, dan dia akan mendapatkan dosa. Nah, saya kasih contoh tadi, contoh pelanggaran tadi, imamnya salah, tapi karena egoisme saja, dia malu ditegur oleh makmumnya, maka dia nggak mau perbaikin bacaan, dia nggak mau menerima masukan tentang kurangnya rakaat atau gerakan misalnya, ya, selain misalnya ruku kah, sujud kah secara spesifik, ya, maka ini berarti dia akan mendapatkan dosa karena dia ngotot dengan kesalahan dia. Masuk dalam masalahnya teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi kalau Anda jadi imam, kalau Anda batal wudu, jangan dilanjutkan sholatnya. Ya. Jangan dilanjutkan sholatnya. Berhenti, lalu wudu, lalu kemudian ikut sholat. Dan yang di belakang imam menggantikan si imam tadi. Maju menjadi imam. Dan si imam wudu lagi, kemudian dia kembali untuk sholat. Ya, mengimami sholat. Dan ini termasuk yang harus diperhatikan tentunya. Mungkin ada orang, semoga Allah memaafkan kalau ada masa-masa lalu seperti itu, ya. Misal dia jadi imam. Di tengah dia selesai membaca Al-Fatihah, dia tiba-tiba ingat kalau dia batal wudhu tadi, ya. Tapi dia merasa karena ini masjid jami', masjid besar, masjid raya, malu kalau dia ketahuan oleh makmumnya tidak punya wudhu atau batal wudhunya, maka tetap aja dilanjutin sholatnya. Ya, tidak boleh, dia bisa berdosa karena tidak boleh sholat tanpa suci. Kata Nabi SAW, tidak ada sholat tanpa tahur, berwudhu, mensucikan diri dari hal-hal seperti ini. Jadi dia seperti memaksa diri untuk mengimami sholat, padahal dia salah, dia berdosa. Maka kalau dengan seperti ini, ada makmum, ada imamnya yang seperti ini, dia dapat dosa tapi makmumnya tetap sempurna sholatnya. Karena asal makmumnya juga memenuhi syarat tentunya. Maksudnya dia wudu, dia tutup aurat, hadap kiblat dan segala macam. Dia ikuti syarat-syarat itu. Ya. Maka kalau kesalahan imam tidak akan menjadi beban bagi makmum. Ya, seperti itu kurang lebih. Itu dimaksudkan dengan hadis ini. Tentu juga ada beberapa riwayat yang menjelaskan kalau imam akan panen pahala makmumnya, ya. Kalau memang dia baik, sempurna segala macam, dia dapat pahala dan juga dapat pahala makmumnya. Nah, seperti itu. Kemudian hadis yang kedua, dan ini hadis terakhir dalam bab kita karena cuma 2 buah hadis, tapi dalam setiap nomor urut hadis 482 ada 2 riwayat, 483 juga ada 2 riwayat, ada 2A dan ada 2B. 2A-nya sahih li ghairihi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka salat mengimami kalian, saya para imam. Jika mereka benar, maka kalian mendapatkan pahala. Jika mereka salah, maka kalian tetap mendapatkan pahala sedangkan mereka menanggung kesalahan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat yang kedua, 2B-nya saya baca dulu baru saya jelaskan sekalian insyaallah. Hasan sahih. Diriwayatkan pula dari Ibnu Hibban dalam sahihnya, atau diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan lafadznya adalah sayati au sayakunu aqwamun yusalluna as-salah fa in atammu falakum dalam kurung walahum wa in intaqasu fa alaihim walakum. Akan datang atau akan ada beberapa kaum yang melaksanakan solat. Jika mereka menyempurnakannya, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka.
Jika mereka menguranginya, maka kesalahannya atas mereka sedangkan pahala untuk kalian. Ya, ini dalam bab ini kata beliau terdapat hadis-hadis imam adalah penanggung jawab dan muadzin adalah orang yang dapat dipercaya. Dan ini pernah dijelaskan kata beliau dalam bab azan bab 1 kitab sholat ini. Baik, hadis ini teman-teman sekalian kembali lagi mengulangi tentang pentingnya seseorang menjadi imam memenuhi syarat-syaratnya, bacaannya benar, dia tahu waktu masuk, ya, kemudian gerakannya benar, dia juga harus penuh konsentrasi supaya tidak luput gerakan-gerakan sholatnya. Walaupun kadang-kadang mungkin ada orang yang bisa saja lupa, ya, tapi bukan karena kelalaian, memang karena dia terlupa. Kelalaian kan beda, lalai itu maksudnya memang sengaja dari mulai sholat lalai dari bacaannya, tidak peduli benar atau salahnya, gerakannya benar atau enggak, gerakannya benar, jumlah rakaatnya benar atau tidak, dia nggak peduli dengan itu. Makanya bisa mendapatkan dosa tentunya, ya. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana imam itu adalah penyebab kesempurnaan sholatnya makmum. Ya, jadi pentingnya sholat berjamaah diantaranya ini teman-teman sekalian. Makanya kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihis sholat. Imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat. Keberuntungan orang yang ikut berjamaah adalah imamnya sempurna, dia juga akan sempurna. Makanya kita jangan sholat di belakang kecuali imam yang sempurna, betul-betul memang bacaannya bagus, dia khusyuk, memang dia seorang yang layak jadi imam, gitu kan? Mungkin juga suaranya bagus sehingga kita kalau sholat bersama mereka, imamnya dapat pahala sempurna, kita pun dapat pahala sempurna. Ya. Dan kalau dia salah ini disengaja, bukan tidak disengaja. Tadi saya kasih contoh-contoh ya, sengaja dia karena egoisme, karena malu saja sama makmumnya, tetap dia ngotot dengan kesalahannya, maka makmum dapat pahala sempurna, imamnya mendapatkan dosa, ya. Ini yang dimaksudkan dalam riwayat ini. Itu juga dikuatkan dengan riwayat 2B-nya tadi, ya. Dalam Rasulullah SAW akan datang nanti waktu akan ada beberapa orang misalnya dari umat Islam yang sholat. Lalu jika mereka menyempurnakan para imam yang mengimami sholat, maka pahala untuk kalian dan untuk mereka. Makmum dapat pahala juga, imam juga dapat pahala. Jika mereka menguranginya, tadi karena tidak ada uzur, bukan lupa, bukan karena egoisme, ya. Memang dia salah jumlah rakaat terus diingatkan lalu dia mau dengar. Bacaannya salah diluruskan, dia juga mau dengar. Ya. Jika mereka mengurangi, tidak ada uzurnya, maka kesalahan atau dosa atas mereka sedangkan pahala tetap untuk kalian. Maksudnya untuk para makmum, Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian dan insya Allah kita akan ajukan pertemuan akan datang nanti di bab ke-28 masalah ancaman bagi seorang yang mengimami satu kaum sementara mereka membencinya. Nah, ini termasuk dalam masalah bab anjuran agar imam itu harus orang juga yang disukai oleh makmumnya, nggak boleh dia memaksakan diri sementara orang-orang tidak suka dengan bacaannya, tidak suka mungkin dengan dia pribadinya, gitu ya. Allahu a'lam.